Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau unboxing dan review wireless mic dari Shinko. Ini tipenya yang G1A2 Pro. Ini adalah wireless mic digital 2,4 GHz yang terdiri dari satu trigger dan dua wireless microphone. Jadi ini kita dapat satu receiver dan dua transmitter. Nah, yang di box ini memang gambar aslinya produknya seperti itu. Di samping box ini ada beberapa fitur dari wireless mic ini, diantaranya jangkauannya sampai 150 meter, ada jack earphone untuk monitoring, bisa pakai external mic, chargingnya via kontak, dan juga bisa dipakai baik untuk handphone ataupun untuk kamera. Di bagian belakang boxnya ada daftar isi dari paket penjualannya. Nanti kita bakal coba lihat satu-satu ya. Mulai dari yang pertama, ini adalah manual booknya. Ini menurut gue penting untuk dibaca dulu di awal, supaya tahu masing-masing fungsi dan tombol yang ada baik di transmitter maupun di receivernya. Di bagian belakang ini ada spesifikasi lengkap dari transmitter dan receivernya. Bisa teman-teman baca untuk nambah informasi. Ini kita dapat carrying case yang juga berfungsi sebagai charging case. Menurut gua case-nya ini build quality-nya bagus, tapi ukurannya cukup bulky. Di sekelilingnya itu ada zipper yang bisa dibuka untuk melihat isi yang ada di dalamnya. Di dalam charging case-nya ini udah ada baterai lithium sebesar 3400 mAh. Yang pastinya cukup banget buat nge-charge satu receiver dan dua transmitter yang masing-masing punya kapasitas baterai 400 mAh. Di sebelah sini ada port USB-C untuk nge-charge carrying case-nya. Kita coba buka zippernya ya untuk lihat ada apa aja di dalam carrying case-nya ini. Pastinya ada wireless mic-nya yang terdiri dari satu receiver dan dua transmitter. Di tengah-tengah carrying case ini ada pembatas dengan bahan lembut yang bikin receiver dan transmitter itu nggak akan kebaret oleh aksesoris yang ada di kantong belakangnya. Ini menurut gue hal sepele yang ternyata cukup diperhatikan oleh Shinko ya. Ini kita bakal keluarin dulu aksesoris-aksesorisnya dan nanti bakal kita lihat satu-satu. Yang pertama ini adalah jack untuk menghubungkan mikrofon dengan kamera. Udah ada lambang di kepala jacknya. Yang ini kabel untuk menghubungkan mikrofon dengan handphone. Ini juga udah ada tanda di kepala jacknya. Bedanya jack yang untuk handphone ini yang TRRS, sedangkan yang untuk kamera tadi itu yang TRS. Selanjutnya kita dapat kabel USB-C to USB-C. Dan ini kita dapat adapter untuk dari USB-C ke USB-A. Selanjutnya ini kita dapat juga dua mikrofon eksternal yang nantinya bisa dipasangkan ke transmitter. Untuk foam busanya ini kita dapat juga ya, untuk masing-masing mikrofonnya kita dapat, jadi kita total dapat 2. Sekarang kita mau coba lihat masing-masing transmitter dan receivernya. Ini kita mau copotin dulu dari charging case-nya.
Seperti yang teman-teman lihat, itu di charging case-nya ada konektor-konektor atau kontak yang nantinya bakal berhubungan langsung dengan bagian belakang dari transmitter maupun receiver-nya. Jadi ngecharge-nya itu udah nggak pakai kabel ya, cukup dengan kontak ini saling menempel. Sekarang kita mau coba kalau ngecharge carrying case-nya, ini via kabel USB-C. Di ujung ini ada 4 LED yang merupakan indikator kapasitas baterai di carrying case-nya. Ini karena masih full, jadi 4 LED warna putihnya itu masih menyala. Sekarang kita mau lihat receiver-nya. Di bagian atas ada 2 lampu LED. Yang sebelah kiri itu untuk pairing indikator, yang kanan untuk power indikator. Di sisi sebelah kiri ada tombol untuk mute atau stereo, dan juga ada port USB-C. Sedangkan di bagian atas ada port untuk output, dan di sebelah kanannya ada port untuk headset untuk monitoring. Dan ini ada tombol untuk mengatur gain dari transmitter yang A atau yang B. Dan di bagian belakang ada kontak untuk chargingnya. Kalau misalnya dari baru belinya, ini ada plastik penghalangnya dulu, dan ini harus dibuka supaya transmitter dan receivernya bisa ngecharge. Di bagian belakang ini ada jepitan untuk mungkin dijepitin ke baju ya. Untuk nyalain receivernya, ini kita tinggal tekan aja tombol yang ada tanda M atau S sampai lampu yang sebelah kiri itu nyala warna biru. Kalau birunya kedip-kedip, itu artinya masih pairing mode dan belum ke pairing dengan transmitternya. Sekarang kita mau lihat transmitternya, ini bentuknya kurang lebih sama ya. Tapi ada perbedaan di port dan tombolnya. Di sebelah kiri ini ada tombol power dan mute. Kemudian ada port USB-C. Dan di atasnya ada jack input microphone eksternal. Untuk di bagian atasnya ini ada built-in microphone. Di sebelah kanannya ada tombol untuk noise reduction. Dan ada tombol untuk pengatur gain. Di bagian belakang transmitter sama ya, ada kontak untuk charging di charging case-nya. Ada jepitan juga, ini built-in untuk dijepitin ke baju. Ini kita dapat juga aksesoris dead cat untuk dipasangin ke microphone built-in yang ada di transmitternya ini. Ini fungsinya kalau misalnya kita recording di luar ruangan yang banyak angin. Ini kita bakal coba nyalain manual transmitter dan receivernya dengan tombol yang di sebelah kiri itu. Nanti pairing indikator yang ada di sebelah kiri atas itu LED-nya bakal menyala warna biru solid. Kalau tadi sebelum pairing warna birunya itu kedip-kedip. Ini transmitter yang satunya juga udah sukses pairingnya, jadi warna lampunya nyala biru. Sekarang kita bakal coba pasangkan transmitter dan receivernya ke dalam charging case-nya. Ini udah ada kayak magnetiknya gitu ya, jadi langsung narik dan begitu kontaknya nyambung, ini langsung otomatis ngecharge. Ada lampu warna hijau di sebelah kanan. Dan nanti kalau misalnya ngecharge-nya itu udah full, lampu hijaunya itu bakal mati. Selain ngecharge lewat carrying case atau charging case-nya tadi, teman-teman juga bisa ngecharge lewat port USB-C yang ada di samping sebelah kiri. Dan kalau lagi ngecharge, itu power indikator yang di sebelah kanan atas bakal nyala warna hijau. Seperti yang udah gue mention di awal tadi, wireless mic ini punya fitur monitoring. Jadi kita bisa monitoring lewat headset. Dan ini portnya ada di atas receivernya. Yang sebelah kanan ada lambang headsetnya. Sedangkan untuk eksternal mic-nya bisa dikonekin lewat jack yang ada tulisannya mic yang ada di samping transmitter.
Kalau stiker kontak yang penutupnya tadi udah dicabut, ini itu kita tiap melepaskan transmitter maupun receivernya dari charging case-nya, ini bakal otomatis pairing ya, otomatis on juga, jadi nggak usah dipencet lagi tombol powernya. Ini kalau nyalanya udah biru solid, berarti transmitter dan receivernya udah connect. Dan begitu kita masukin lagi ke charging case-nya, ini auto off sih sebetulnya, dan dia mulai ngecharge. Ini untuk proses ngecharge-nya sendiri 2 jam sampai full, dan setelah full, transmitter maupun receivernya bisa dipakai sampai 8 jam. Dan gue biasanya dalam satu hari itu pakainya nggak sesering itu juga sih, jadi belum pernah sampai kehabisan baterai. Sekarang gue bakal nunjukin caranya konekin wireless mic-nya ini ke kamera. Ini gue udah siapin kabel untuk konektor dari mic ke kamera yang udah ada lambang kameranya. Ini kita tinggal konekin aja ke port jack input microphone-nya ya yang ada di kamera. Dan untuk di receiver-nya ini kita konekin melalui jack yang ada di atas yang sebelah kiri yang tulisannya out. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya kalau misalnya udah connect ke kameranya. Ini gue coba tes transmitternya, teman-teman bisa lihat ya di layarnya itu untuk sound levelnya ada perubahan ya, jadi memang mikrofonnya udah berfungsi. Sekarang gue bakal coba konekin wireless mic ini ke handphone Android. Jadi buat teman-teman yang suka vlogging pakai handphone atau suka bikin voice over lewat aplikasi editor yang ada di handphone, wireless mic ini juga bisa sangat berguna buat teman-teman. Prinsipnya sama seperti tadi, untuk kabel ini kita pakai yang untuk ke handphone ya, kita konekin ke receivernya. Sama kayak tadi, masukinnya ke lubang yang ada tulisannya out. Kita coba tes pakai voice memo atau voice recording. Ini kita coba tes transmitternya, kita ketuk-ketuk dan kelihatan ada perubahan di sound levelnya. Berarti ini wireless mic-nya udah terkoneksi dengan handphonenya. Nah, kalau handphone Android-nya udah nggak punya jack 3,5 inch audio tadi, teman-teman bisa pakai kabel USB-C to USB-C ini yang langsung dikonekin ke port USB-C yang ada di handphone. Ini kita bakal coba tes lagi ya. Ini transmitternya gue coba ketuk-ketuk dan kelihatan di aplikasi recordingnya itu ada perubahan. Berarti ini bisa connect juga via port USB-C. Untuk mengaktifkan fungsi noise cancelling, teman-teman tinggal tekan tombol yang ada di sebelah kanan ini yang atas. Nah, kalau noise cancellingnya aktif, ini lampu LED sebelah kiri bakal menyala warna ungu. Kalau kita matikan noise cancellingnya, bakal balik lagi ke warna biru. Dan untuk nge-mute, ini tinggal tekan aja tombol powernya sekali sampai indikatornya itu berwarna merah. Untuk mengatur gain dari transmitternya, kita bisa tekan tombol yang ini. Dan untuk mendengarkannya, kita bisa langsung monitoring pakai earphone. Buat teman-teman yang pakai iOS device, iPhone ataupun iPad, teman-teman bisa konekin juga wireless microphone ini lewat port Lightning. Tapi teman-teman perlu beli atau punya converter dari Lightning ke 3,5 inci audio jack. Nah, kabel Lightning to audio jack ini teman-teman bisa beli terpisah atau ada di beberapa tipe iPhone yang udah disertakan di paket penjualannya. Teman-teman bisa cek di bagian belakang earphone yang dapat di paket penjualan iPhone. Nah, selanjutnya kita bakal pakai kabel yang ini ya untuk konekin dari microphone ke handphone. Yang ada lambang microphone kita konekin ke lubang yang ada tulisan out. Kemudian ujung yang satunya itu kita konekin ke kabel yang Lightning to audio jack tadi.
Nah, kalau udah berhasil connect, kita bakal tes di aplikasi voice memo juga. Ini kita coba ketuk-ketuk di transmitternya dan ada reaksi ya. Jadi ini transmitter dan receivernya sudah terkoneksi dengan baik ke iPhone-nya. Nah, setelah gue coba tes, ini hasilnya lebih bagus kalau misalnya kita pakai external mic-nya lagi daripada mic yang built-in. Buat teman-teman yang pengen tahu hasil rekamannya, sebetulnya secara nggak sadar teman-teman udah dengerin dari awal video ini, gua record voice-nya pakai wireless mic ini via external mic. Kita mau nyobain noise reduction-nya. Dan ini sekarang gue udah ada di gate 1 sampai 4 itu, ini paling jauh ya, nggak tahu gue ini baru apa gimana, karena gue kayaknya belum pernah ke gate yang paling jauh segini. Ini agak remang-remang gini sih. Nah, ini gue kasih perbandingan, ini gue record video tanpa menggunakan wireless mic. Jadi ini asli mikrofon dari handphonenya ya. Oke, ini kita cobain untuk kamera depan ya. Ini gue pakai mic dari Sinco. Oke, sekarang kita masih nungguin pesawatnya yang belum datang ya. Sorry nih, gue belum biasa pakai kamera depan. Nah, ini kalau lampu yang biru dan merah nyala itu jadi ungu, itu artinya noise cancellingnya lagi on ya. Kalau misalnya noise cancellingnya gue matiin, nanti warnanya jadi biru lagi nih. Kita coba lihat perbedaannya ya, antara noise cancellation on dan off. Ini masih off, dan sekarang ini gue cobain noise cancellationnya di on. Oke, semoga kedengar ya bedanya ya. Nah, gimana pendapat teman-teman setelah dengar hasil rekaman pakai wireless mic ini? Kesimpulannya menurut gua, wireless mic ini worth it ya untuk dimiliki karena dari segi harga juga cukup terjangkau, yaitu di 1,7 jutaan. Udah dapet satu receiver dan 2 transmitter. Jadi kalau misalnya teman-teman mau vlogging berdua atau untuk wawancara juga ini bisa banget dipakai ya. Tapi walaupun misalnya teman-teman cuma pakai satu transmitter aja, gue lebih saranin untuk tetap beli yang 2 transmitter. Karena siapa tahu sewaktu-waktu butuh. Dan juga kalau misalnya teman-teman punya 2 transmitter, misalnya salah satu transmitternya baterainya habis, teman-teman nggak perlu nunggu ngecharge dulu sampai full. Teman-teman bisa langsung pakai transmitter yang satunya lagi. Dan setelah gue melakukan pengetesan sepulang dari Jepang, menurut gue ini wajib banget pakai external microphone lagi. Karena kalau misalnya pakai built-in microphone, itu suaranya jadi kecil banget dan agak mendem ya. Apalagi kalau noise cancellingnya aktif. Terbukti waktu noise cancellingnya gue off-kan dan gue pakai external mic, ini hasilnya jauh lebih jernih. Cuman memang gue record ini dalam keadaan hening ya, dan gue recordnya ini malam-malam. Karena kalau misalnya pada waktu vlogging itu kita misalnya recordnya di tempat ramai, tetap aja noise cancellingnya harus diaktifin. Supaya lebih jelas, gue mau kasih perbandingan lagi. Ini noise cancelling off dan ini noise cancelling on. Teman-teman bisa dengar bedanya seperti apa. Dan satu hal lagi, ini untuk external microphone-nya juga, ini kayak tipenya yang unidirectional ya, karena begitu gua ngomong nggak pas di arah mikrofonnya, ini suaranya bakal jauh lebih kecil dibanding kalau misalnya gua ngomongnya sesuai dengan arah mikrofonnya. Dan ini contoh rekaman waktu gua pakai built-in microphone dari transmitternya. Dan ini contoh rekaman dengan microphone built-in dengan noise cancellingnya aktif. Satu lagi kekurangan dari wireless mic ini menurut gua, untuk pengaturan gainnya itu kita nggak bisa tahu tanpa kita menggunakan headset untuk monitoring. Jadi betul-betul pakai feeling aja sih ini, apakah gainnya ada di level 1, 2, 3, atau 4.
Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman yang kebetulan lagi nyari wireless mic. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.